A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan hukum-hukum fikih, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih berhubungan dengan pembahasan air, di mana air merupakan salah satu benda yang dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya ada kalanya sesuatu yang najis itu berupa wadah, dan ada kalanya sesuatu itu yang najis itu berupa selain wadah. Bagaimana caranya untuk mensucikan wadah itu telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, di mana ada perbedaan di situ wadah jika terkena najis selain karena jilatan anjing dan bekas minumnya babi, dan juga bagaimana cara mensucikan najis atau wadah yang terkena jilatan anjing dan bekas minumnya babi atau bekas makannya babi dari tempat tersebut, itu telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Adapun pembahasan kali ini kita adalah cara mensucikan benda najis yang berupa selain wadah. Misalnya baju atau lantai rumah kita, di mana ketika misalnya baju kita terkena darah atau terkena air kencing, maka ada tata cara khusus yang berbeda dengan tata cara sebelumnya. Dan adapun berkenaan dengan benda selain wadah yang terkena najis, itu ada perbedaan. Yang pertama adalah najis dikarenakan terkena air kencing dan najis karena selain air kencing. Ini ada perbedaan cara untuk mensucikan benda-benda selain wadah. Yang pertama adalah jika benda tersebut itu terkena najis karena air kencing, dan yang kedua adalah cara mensucikan benda yang terkena najis selain air kencing. Yang pertama adalah ketika kita ingin mensucikan benda sesuatu yang terkena air kencing, jika menggunakan air sedikit, maka caranya adalah dengan 2 kali basuhan. Air sedikit ini adalah air yang kurang dari ukuran 1 kur. Kemudian adapun jika menggunakan air kur atau air mengalir, maka caranya adalah dengan 1 kali basuhan. Dan perlu diperhatikan bahwasanya sebelum kita mensucikan atau membasuh tempat yang terkena najis kencing ini, caranya adalah keharusan yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ainun najasa atau membersihkan kencing yang terkena, yang mengenai baju kita atau lantai kita, baru membasuh dengan air tadi. Jika menggunakan air sedikit 2 kali, jika menggunakan air banyak atau mengalir sebanyak 1 kali. Kemudian adapun bagaimana cara mensucikan benda-benda yang terkena najis dengan najis selain kencing, misalnya darah, mani, dan lain sebagainya. Adapun dan dalam mensucikan benda-benda yang terkena najis selain terkena air kencing adalah tidak ada perbedaan, baik itu dengan menggunakan air sedikit maupun air mengalir atau air banyak. Sama-sama sebanyak 1 kali basuhan itu telah mencukupi, sehingga dengan dibasuhnya 1 kali dengan menggunakan baik itu menggunakan air sedikit atau air mengalir atau air kur, setelah kita basuh, maka benda yang terkena najis tadi menjadi suci. Sekali lagi, sebelum membasuh atau mensucikan ini harus kita hilangkan benda najisnya, baru kita sucikan. Adapun pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan mensucikan air yang terkena najis. Bagaimana kita mensucikan air yang terkena najis? Apakah sama caranya ketika kita ingin mensucikan air yang terkena najis? Ketika kita ingin mensucikan air yang terkena najis, cara atau tata cara mensucikan air yang terkena najis tidak sama dengan cara mensucikan baju kita atau mensucikan lantai kita yang terkena najis. Ada cara khusus, ada tata cara khusus berkenaan dengan air yang terkena najis. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada perbedaan. Apakah air tersebut itu air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 1 kur, dan apakah air tersebut air yang berupa air kur. Cara untuk mensucikan
air sedikit yang terkena najis adalah disambungkan dengan air kur, atau disambungkan dengan air hujan, atau disambungkan dengan air mengalir, atau disambungkan dengan air hujan. Ini adalah cara menghilangkan atau mensucikan air sedikit yang terkena najis. Adapun berkenaan dengan cara mensucikan air kur, bagaimana bisa air kur menjadi najis? Bisa ketika najis yang jatuh atau mengenai air kur sehingga warna atau rasa atau baunya itu berubah karena terjadinya campuran najis, maka air tersebut menjadi najis. Lalu bagaimana cara mensucikan air kur atau air mengalir atau air sumur itu? Caranya adalah dengan menambahkan air seukuran air yang najis tadi. Misalnya air kur 1 bak, maka caranya adalah mencampurkan air yang seukuran 1 bak tadi, yaitu 1 kur tadi. Atau dengan cara menghujani air tersebut sehingga apa? Sehingga warna, rasa atau baunya itu hilang dari air tersebut. Ketika warna, rasa atau baunya telah hilang karena bercampurnya air mutlak yang suci pada air kur yang najis, maka air kur tadi menjadi suci. Ini adalah berkenaan dengan tata cara mensucikan air yang terkena najis. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.